Analis kebijakan publik, Agus Pambagio mengungkap, mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, pernah mengumbar janji bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCBJ, tidak akan rugi. Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara. Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam. Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama WOS itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan. Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible, layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red. Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi. Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, untuk tidak bertanya. Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng Cina Tiongkok dalam proyek WOS, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang. Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek. Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih Cina karena merasa lebih nyaman. Apalagi, selama 2 periode, 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan Cina, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk negeri tirai bambu ini. Pembayaran utang WOS pakai APBN ditolak Purbaya, Agus Pambagio, nggak bakal terbayar ini. Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek WOS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Purbaya menyebut, penolakan membayar utang WOS dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN, yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI, Danantara. Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang WOS tidak akan bisa terlunasi. Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia, KAI, menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk, WIKA, sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB. Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama mantan Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi 800 miliar rupiah menjadi untung sekitar 2 rupiah atau 3 triliun. Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias WOS, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara yang harus membayar beban utang proyek WOS. Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa rapat bersama Komisi 11 DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek WOS. Agus menyebut, dengan beban utang mencapai 116 triliun rupiah dengan bunga kurang lebih 2 triliun rupiah per tahun, maka proyek WOS sangat memberatkan keuangan negara. Bahkan, dikhawatirkan beban utang WOS akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program makan bergizi gratis, MBG, dan Koperasi Merah Putih. Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang WOS dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer, COO, Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, oleh pemerintah. Menurut Purbaya, proyek WOS tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara. Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar 80 triliun rupiah dari dividen dalam 1 tahun. Sehingga, kata dia, seharusnya utang WOS bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.